Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keinginan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran berjalan tidak mulus seperti rekan koalisinya dulu, Nasdem dan PKB. Pasalnya, terjadi penolakan secara terang-terangan yang disampaikan oleh Partai Gelora. Terkait dengan penolakan Gelora, sejumlah petinggi PKS memberikan respon santainya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini saat dikonfirmasi pada Rabu 1 Mei. Dikatakan oleh Jazuli bahwa yang menentukan PKS akan menjadi oposisi atau koalisi adalah Majelis Syuro dan DPTP PKS. Jazuli pun menegaskan penentuan arah politik PKS bukanlah Partai Gelora atau bahkan partai lainnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Jazuli bahwa apapun keputusan yang diambil, PKS tetap akan membangun komunikasi dengan Prabowo. Ia pun meminta keluarga besar PKS tidak terprovokasi oleh siapapun dan tetap bersikap tenang. Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo selesai acara Halal Bihalal pembubaran Timnas Amin di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 30 April. Ia mengaku tak mempersoalkan penolakan Partai Gelora terhadap PKS. Syaiqo menyebut PKS sama sekali belum menentukan sikap apakah akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Syaiqo, PKS tengah menunggu keputusan hasil musyawarah Majelis Syuro. Di sisi lain, Syaiqo mengungkapkan bahwa ada komunikasi yang terjalin antara PKS dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo Gibran dianggap sulit terjadi. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan pada Rabu 1 Mei mengatakan setidaknya ada dua penyebab yang mungkin terjadi. Pertama adalah hubungan PKS dan Prabowo Subianto yang dinilai kurang baik. Hal ini terlihat saat Prabowo bergabung ke Kabinet Joko Widodo pada 2019 lalu. Menurut Jamil, PKS tampak tak respect dengan Prabowo kala itu. Jamil berujar hal ini yang kemudian dirasakan oleh Prabowo sehingga PKS dinilai bukan prioritas. Penyebab kedua yakni Prabowo yang sudah didukung oleh Gelora. Sebagaimana diketahui, Gelora diisi oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya adalah kader PKS yang sudah tidak sejalan. Jamil mengatakan, jika PKS diajak bergabung ke koalisi Prabowo Gibran, maka akan merusak kondusivitas internal Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Adapun penolakan Gelora sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gelora, Mahfuz Siddiq. Mahfuz menyinggung soal narasi ideologis PKS yang melawan pemerintah, termasuk paslon Prabowo Gibran. Ia berujar, apabila PKS bergabung maka akan terjadi pembelahan sikap antara elit PKS dan masa pendukungnya. Penolakan Partai Gelora terhadap keinginan PKS untuk ikut gabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto telah direspons oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dalam keterangan pada Selasa 30 April, Gibran mengatakan bahwa peta koalisi pemerintahan mendatang ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gibran pun meminta agar publik menunggu susunan dan komposisi kabinet mendatang. Disinggung soal penolakan Gelora terhadap PKS, Gibran pun enggan untuk menjawabnya. Adapun penolakan Gelora sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gelora, Mahfuz Siddiq. Mahfuz menyinggung soal narasi ideologis PKS yang melawan pemerintah termasuk paslon Prabowo Gibran. PKS sendiri santai dalam menanggapi penolakan Partai Gelora. Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengatakan partainya siap menjadi oposisi ataupun koalisi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengaku telah menyiapkan kader-kader partai terbaik jika diminta untuk bergabung dalam pemerintahan selanjutnya. Pria yang akrab disapa Habib Abu ini menyebut PKS memiliki kader-kader muda yang siap berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. Hal itu disampaikan oleh Habib Abu saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di kantor Tribun News Palmerah Jakarta, Jumat 26 April lalu. Anggota Komisi 3 DPR RI ini pun mengatakan dalam berpolitik tidak ada yang tidak bermanfaat bagi bersama. Apalagi ada kepentingan bersama yakni demi bangsa dan negara. Namun Habib Abu menyebut PKS dalam posisi nothing tulus dalam mengambil sikap ke depan.
Ya. Gitu. Jadi kami melihat putusan kayak begitu, ya berarti masih ada orang yang memang melihat ada catatan besar dalam proses pemilu ini. Pemilu 2024 ya, Beb. Kalau enggak kan nggak ada dissenting. Betul. Iya toh. Beb, tadi belum dijawab itu. Apakah memang tidak berharap banyak itu artinya ketika nanti memang PKS memutuskan untuk bergabung dengan Pak Prabowo, tidak ada syarat dan Kan asing tulus saja ya. Ya. Dalam politik itu tidak ada yang tidak ada manfaat bersama. Pasti ada kepentingan yang kita inginkan. Tapi prinsipnya namanya kita ada di luar dan kita kalaupun dilibatkan juga terima kasih banyak. Kita siap dan jelas kami siap menyiapkan staf kami. Orang-orang kami di PKS, anak-anak muda yang cerdas-cerdas yang siap untuk berkontribusi buat negara. Ya. Tergantung dibutuhkan, kita siapkan. Beb. Ya. Gitu. Jadi kami melihat putus. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.